Marun Semahe, sahabat tua lage renungan harian keluarga Gemis yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami akan mempelajari firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Engkau. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Judul pembacaan penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Judul renungan kita hari ini adalah tembok berapi. Saudara, kita tahu bahwa tembok atau pagar berfungsi untuk melindungi rumah kita dari orang-orang yang berniat jahat maupun hewan liar yang akan merusak. Nas perenungan kita hari ini berbicara tentang tembok atau pagar itu. Namun bukan tembok atau pagar dalam arti yang sesungguhnya, tetapi tentang Allah yang akan menjadi tembok berapi menjaga dan melindungi umatnya. Saudara, bagian bacaan ini merupakan penglihatan ketiga Nabi Sakaria, seorang nabi yang dipakai Allah untuk menyampaikan sabdanya bagi umat Israel yang saat itu ada dalam keputusasaan. Saudara, Yerusalem adalah kota berkubuh atau dikelilingi tembok. Namun pada zaman Sakaria, tembok itu telah runtuh karena penyerangan pasukan Babel. Saat umat Israel harus mengembalikan lagi kejayaan Yerusalem dengan membangun Bait Allah, tentu ada dalam benak mereka, tembok yang runtuh ini akan turut dibangun. Tetapi Tuhan melalui malaikat menyatakan bahwa tembok itu tidak perlu dibangun lagi, sebab Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapi melindungi umatnya. Tuhan sendiri menjadi tembok yang tidak akan pernah dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Saudara, kita dapat saja membuat tembok yang tinggi untuk memegari rumah kita atau untuk menjaga semua yang kita anggap bernilai dalam hidup ini. Namun semuanya itu tidak dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan kita. Tetapi jika kita memiliki Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, maka ialah yang akan menjadi tembok berapi melindungi kita. Karena itu di saat kita mengalami kesesakan, mengalami pergumulan dan berbagai tantangan kesukaran dalam kehidupan ini, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kekuatan dunia, sebab tak ada kekuatan apapun yang dapat menandingi kedahsyatan kekuatan Tuhan Allah kita. Cari Tuhan dalam doa-doa kita. Karena saat kita tersungkur untuk berdoa dan memohon belas kasih-Nya, Dia akan memberi kita kekuatan dan kesanggupan
untuk terus melangkah, mengatasi segala persoalan hidup. Ingat janji Tuhan ini. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Janji Tuhan ini adalah bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami orang-orang percaya agar senantiasa berpaut kepadamu. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami mau terus mengandalkan Engkau, sebab hanya Engkau tempat perlindungan kami yang tidak pernah mengecewakan. Amin.